Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1966, tiba di Green Cloud City. Penerjemah, Lege. Tang Ziyi berkata, justru karena kutukan mengerikan dari makam kaisar, hampir tidak ada dewa sempurna atau raja yang mencoba memasuki makam dalam beberapa tahun terakhir. Semakin tinggi alam kultivasi, semakin besar dampak kutukan. Su Zimo berkata dalam-dalam, dengan kata lain, jika Black Immortal memasuki makam kaisar, mereka akan menderita kerusakan paling kecil dari kutukan itu. Memang, Tang Ziyi berkata, namun, meskipun kerusakan yang disebabkan oleh kutukan itu kecil, bukan berarti tidak ada. Setiap makhluk hidup yang memasuki makam kaisar, tidak peduli ras mereka, akan ternoda oleh kutukan dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Tanda seru, tentu saja, kutukan itu bukanlah ancaman fatal bagi Dewa Hitam. Su Zimo tahu apa yang disiratkan Tang Ziyi dan bertanya, apa efek lain yang akan terjadi jika tidak ada ancaman fatal? Itu tidak pasti. Tang Ziyi berkata, jika Anda tidak dapat menghilangkan kutukan di tubuh Anda, akan sulit bagi Anda untuk menerobos ke alam abadi bumi selama sisa hidup Anda. Ada kemungkinan besar umur Anda akan memburuk dan berbagai kondisi akan terjadi pada tubuh Anda. Su Zimo secara bertahap mengerti. Tidak heran mengapa Pangeran Yuan Zuo tidak mencari murid sekte lain atau keluarga bangsawan. Itu karena tidak ada sekte atau keluarga aristokrat yang akan mengirim murid dan keturunan pribadi mereka ke makam kaisar. Jika kutukan tidak bisa dihilangkan, itu akan mempengaruhi kehidupan seorang kultivator. Ada kemungkinan besar bahwa seorang teladan dari satu generasi akan mati dan memudar menjadi massa. Namun, di antara para pembudidaya yang naik dari dunia bawah, Pangeran Yuan Zuo dapat dengan santai memilih 100 orang untuk dia perintahkan dan memasuki makam kaisar. Para pembudidaya dari dunia bawah ini bahkan harus berterima kasih kepada Pangeran Yuan Zuo. Tang Ziyi berkata, begitu para ahli seperti Dewa Surga dan Dewa Sempurna memasuki makam kaisar, mereka akan dikutuk dan tidak akan bisa kembali. Meskipun kita juga akan dikutuk saat memasuki makam kaisar, kita akan menjadi yang paling tidak terpengaruh. Di dalam, kita bisa bergerak bebas atau bahkan bertarung. Selama kita tidak tinggal di makam kaisar terlalu lama, kita pasti bisa kembali hidup-hidup. Su Zimo bertanya, mengapa Pangeran Yuan Zuo ingin kita memasuki makam kaisar? Saya tidak tahu tentang itu. Tang Ziyi menggelengkan kepalanya dengan lembut. Su Zimo berpikir keras. Menurut Tang Ziyi, Kaisar Abadi pernah dimakamkan di makam kaisar. Terlepas dari harta langka dan keterampilan rahasia yang dikumpulkan oleh Kaisar Abadi di masa hidupnya, bahkan dewa dan raja sempurna yang mati di dalamnya memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Ada kemungkinan besar bahwa Pangeran Yuan Zuo ingin mereka memasuki makam kaisar untuk mencari harta atau warisan. Namun, bagaimanapun juga, makam kaisar jelas merupakan tempat yang berbahaya. Itu bukan hanya kutukan yang aneh. Sekarang makam kaisar telah turun ke daratan cakrawala surgawi, selain mereka, pasti ada ahli keabadian agung lainnya yang mengendalikan Dewa Hitam untuk memasuki makam kaisar untuk mencari peluang bagi mereka. Terlepas dari wilayah abadi lainnya, ada 3 kerajaan abadi dan sekte yang tak terhitung jumlahnya di domain abadi cakrawala surgawi saja. Jika mereka bertemu pihak lain, perkelahian tidak bisa dihindari. Itu juga alasan mengapa Pangeran Yuan Zuo menghabiskan begitu banyak upaya untuk memilih 100 Dewa Hitam kelas 9 yang bisa bertarung dengan baik dan kuat. Kecuali diperlukan, Su Zimo tidak akan mengambil risiko bahkan setelah mengetahui tentang rahasia seperti makam kaisar. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan mengingat situasinya. Keamanan di kapal abadi tidak ketat. Namun, bahkan jika dia bisa melarikan diri, jejak kesadaran rohnya masih ada di peringkat berburu. Selama Pangeran Yuan Zuo menghendaki, dia bisa ditemukan kapan saja. Itu adalah ancaman besar. Seolah-olah Pangeran Yuan Zuo memegang pedang tajam yang tergantung di lehernya dan bisa menebas kapan saja. Dia harus memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini untuk mencegah masalah di masa depan. Saat Su Zimo merenung, tatapannya secara naluriah mendarat di Tang Ziyi. Jika target Tang Ziyi benar-benar Pangeran Yuan Zuo, mereka berdua bisa bergabung. Namun, bahkan jika mereka berdua bergabung, akan sulit bagi mereka untuk berurusan dengan Pangeran Yuan Zuo. Kesadaran roh Su Zimo hanya bisa samar-samar merasakan bahwa Pangeran Yuan Zuo adalah dewa bumi dan tidak dapat dengan jelas mendeteksi levelnya. Selanjutnya, Pangeran Yuan Zuo memiliki status bangsawan dan garis keturunan Raja Jin mengalir melalui tubuhnya.
Dia telah berinteraksi dengan para ahli tingkat atas sejak dia masih muda dan tidak ada yang tahu kartu truf apa yang dia miliki. Selain itu, Tang Zi sombong dan beroperasi sendiri, dia mungkin tidak bergabung dengannya. Apa yang kamu pikirkan tentang menatapku begitu lama? Tiba-tiba, suara Tang Zi terdengar di benak Su Zimo. Nada suaranya tidak ramah dengan sedikit kemarahan. Su Zimo mengusap dagunya dan menatap punggungnya lama. Dia berpikir bahwa Su Zimo memiliki beberapa pikiran jahat dan tidak bisa tidak merasa frustrasi. Tidak apa-apa, menarik kembali pandangannya, Su Zimo menjawab dengan santai dan menahan masalah itu untuk sementara waktu. Ketika Tang Zi melihat itu, dia berpikir bahwa Su Zimo merasa bersalah dan berkata dengan dingin, memang, aku berhutang budi padamu. Namun, izinkan saya memperingatkan Anda untuk tidak menyimpan pikiran yang tidak masuk akal. Petik 2. Su Zimo bingung dan tidak tahu apa yang salah dengan wanita ini. Secara naluriah, dia bertanya, pemikiran tidak masuk akal apa? Anda, Tang Zi terdiam. Sambil menggertakkan giginya, dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Kapal abadi membawa semua orang dengan kecepatan yang sangat cepat dan tiba di kota Mufeng, yang paling dekat dengan kota Guntur Absolut, dalam waktu kurang dari 3 hari. Setelah itu, semua orang memasuki kota Mufeng dan memanfaatkan formasi teleportasinya untuk turun ke pusat kota Green Cloud County, Green Cloud City. Ada total 16 kabupaten di wilayah kerajaan abadi Jin besar dan setiap kabupaten memiliki kota pusat. Biasanya, para pangeran dan gubernur kabupaten akan mengawasi 16 kota pusat. Saat semua orang tiba di Green Cloud City, mereka dapat merasakan bahwa suasana di kota itu jelas tidak benar dan sangat menyedihkan. Kota itu dijaga ketat. Ada penjaga yang berpatroli di tembok kota setiap saat. Para pembudidaya di kota itu bingung dan mengalihkan pandangan mereka dalam ketakutan. Jejak penjaga eksekusi bisa dilihat di mana-mana di kota kuno. Dampak pelarian Kaisar Guntur secara bertahap terlihat. Selama Kaisar Guntur tidak ditangkap, banyak orang di kerajaan abadi Jin Agung tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang seiring berjalannya waktu. Tentu saja, tidak peduli seberapa dijaga kota kuno itu, tidak ada yang berani menghentikan kereta Pangeran Yuan Zuo. Su Zimo dan yang lainnya naik kapal abadi dan mengikuti kereta Pangeran Yuan Zuo. Perjalanan hampir mulus dan mereka sampai di kediaman pangeran. Sebelum kelompok mereka memiliki kesempatan untuk beristirahat, seorang pelayan membawa mereka ke aula. Aula itu megah dan gemerlap dengan permata dan permata, sangat mewah di mana-mana. Semua orang memasuki aula dan melihat sekeliling dengan ekspresi terkejut, menarik seruan. Su Zimo dan Tang Zi sangat tenang. Itu adalah sifat Tang Zi. Namun, bagi Su Zimo, dia tidak terkesan. Dalam hal keterkejutan, istana Kaisar Manusia yang muncul di daratan Tianhuang sudah cukup untuk mengalahkan istana ini secara instan. Tak lama, Pangeran Yuan Zuo muncul dan duduk di singgasana tertinggi di aula, menatap Su Zimo dan yang lainnya. Kerumunan menjadi tenang tak lama kemudian. Jika Anda ingin mengikuti saya dan tetap di sisi saya, Anda harus tampil baik. Pangeran Yuan Zuo berkata perlahan, ada kesempatan seperti itu sekarang. Jika ada di antara kalian yang bisa berkontribusi besar, aku akan menjadikannya pengawal pribadiku. Berhenti sejenak, dia tertawa jahat. Orang itu bahkan dapat memilih salah satu wanita cantik di sekitarku untuk menjadi pendamping daunnya. Babak 1967, memasuki makam Kaisar. Penerjemah, Lege. Penjaga pribadi Pangeran Yuan Zuo. Di antara 100 orang di bawah aula utama, banyak pembudidaya memiliki tatapan tajam. Ini setara dengan lompatan ke surga dan mereka akan sepenuhnya bebas dari status mereka sebagai orang-orang dari dunia yang lebih rendah. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun di dunia atas yang berani memandang rendah mereka. Meskipun keindahan di sekitar Pangeran Yuan Zuo adalah pelayan dalam nama, mereka semua berada di alam Earth Essence dan alam kultivasi mereka lebih tinggi dari mereka. Lebih jauh lagi, mereka yang bisa disukai oleh Pangeran Yuan Zuo semuanya adalah wanita cantik yang tiada taranya. Pasti akan menjadi berkah yang langka untuk memiliki mereka sebagai sahabat Dao. Tanda seru. Hehe, Li Tian tertawa. Yang mulia, jangan ragu untuk memberitahu kami apa yang Anda ingin kami lakukan. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Baik, Pangeran Yuan Zuo sangat puas dan berkata dengan suara yang dalam, ada berbagai reruntuhan dan tempat rahasia di dunia atas. Saat ini, tanah rahasia telah muncul di daratan Cakrawala Surgawi. Petik 2. Karena keunikan tanah rahasia ini, mereka yang memiliki alam kultivasi tinggi akan dibatasi sebagai gantinya. Dewa Hitam tidak akan terpengaruh banyak saat mereka masuk.
Petik 2. Pada saat itu, Su Zimo mencibir dalam hati. Jelas bahwa Pangeran Yuan Zuo menyembunyikan informasi paling penting. Menurut Tang Ziyi, setiap makhluk hidup yang memasuki makam kaisar akan dikutuk dan tidak ada yang akan selamat. Dewa Hitam hanya terpengaruh lebih sedikit dan bisa bergerak bebas di dalam. Su Zimo mengamati sejenak. Di antara 100 orang di aula, selain dia dan Tang Ziyi, semua orang memiliki ekspresi tenang. Jelas bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang makam kaisar dan tidak merasa terancam. Tepatnya, itu bukan karena orang-orang ini tahu terlalu sedikit, tetapi karena Tang Ziyi tahu terlalu banyak. Baik itu Kaisar Guntur atau masalah makam kaisar, itu adalah masalah yang sangat rahasia. Namun, Tang Ziyi tahu segalanya. Su Zimo juga penasaran dengan identitas Tang Ziyi. Wanita ini pasti memiliki ahli atau faksi yang kuat yang mendukungnya. Pangeran Yuan Zuo melanjutkan, ada harta langka yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia yang terkubur di tanah rahasia ini. Ini juga peluang bagus untuk kalian. Terima kasih, Yang Mulia. Banyak pembudidaya membungkuk dengan tergesa-gesa dengan ekspresi senang. Pangeran Yuan Zuo berkata, saya dapat berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan meletakkan tangan saya pada harta atau warisan apapun yang Anda peroleh di dalamnya. Namun, aku menginginkan sesuatu dari tanah rahasia ini. Tidak peduli metode apa yang kalian gunakan, kamu harus mendapatkannya kembali. Ini dia, Su Zimo berpikir dalam hati. Ini adalah motif sebenarnya dari Pangeran Yuan Zuo. Tolong bicara, Yang Mulia. Semua orang bertanya. Ini adalah jimat batu giok. Pangeran Yuan Zuo berkata perlahan, saya tidak memiliki petunjuk apapun tentang jimat giok ini. Namun, saya yakin itu ada di tanah rahasia itu. Petik 2. Litian berteriak, jangan khawatir, Yang Mulia. Itu hanya jimat giok. Aku pasti akan menemukannya untukmu setelah menjelajahi setiap sudut tanah rahasia. Pangeran Yuan Zuo sedikit mengangguk dan melanjutkan, selain itu, kalian harus berhati-hati saat memasuki tanah rahasia. Itu karena selain kalian, akan ada Dewa Hitam dari kerajaan dan sekte abadi lainnya yang mencari jimat giok ini di dalamnya. Petik 2. Dalam keadaan seperti itu, akan baik-baik saja jika mereka tidak berhasil menemukan jimat giok. Namun, jika mereka melakukannya, itu pasti akan menarik niat membunuh dari berbagai faksi. Aku akan meminta 2 pelayan tua untuk membawa kalian ke tanah rahasia kali ini. Pangeran Yuan Zuo melambaikan tangannya dan 2 orang tua berdiri di belakangnya. Yang satu gemuk dan yang satunya kurus. Mereka membungkuk kepada Pangeran Yuan Zuo. Kami pasti akan melakukan yang terbaik dan tidak mengecewakan Anda, Yang Mulia. Tatapan Su Zimo terpaku pada kedua lelaki tua itu. Kedua lelaki tua itu juga adalah Dewa Hitam kelas 9. Namun, aura yang dilepaskan oleh mereka berdua tampak istimewa. Yang Mulia, kapan kita memasuki tanah rahasia? Seseorang bertanya. Kita harus menunggu sedikit lebih lama. Pangeran Yuan Zuo berkata, saat ini, tanah rahasia itu baru saja turun di daratan cakrawala surgawi belum lama ini. Setelah penghalang tanah rahasia lemah, saya akan mengirim kalian masuk. Petik 2. Dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan serangkaian lampu bersinar di aula. Di tanah tidak jauh dari semua orang, formasi teleportasi raksasa muncul. Pola formasinya misterius dan rumit, berkilauan dengan cahaya surgawi yang terang. Su Zimo melirik Tang Ziyi, yang terakhir berdiri di tengah kerumunan tanpa ekspresi dan tanpa bergerak. Seperti yang dia duga, hampir mustahil untuk membunuh Pangeran Yuan Zuo. Jika Tang Ziyi ingin membunuh Pangeran Yuan Zuo, satu-satunya kemungkinan adalah mendekat dan memanfaatkan ketajaman belati gelap untuk menyelesaikan pembunuhan. Namun, Tang Ziyi bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendekati Pangeran Yuan Zuo. Jika dia tidak bisa bergerak sekarang, dia hanya bisa mengikuti semua orang ke makam kaisar. Namun, mereka pasti akan dikutuk saat mereka memasuki makam kaisar. Tubuh sejati teratai hijau miliknya kebal terhadap racun dan juga sangat tahan terhadap kutukan. Namun, tubuh sejati teratai hijau belum tumbuh ke puncaknya. Saat ini, dia hanya tubuh sejati teratai hijau kelas 9. Bahkan kaisar abadi tidak dapat menghindari kutukan makam kaisar. Apakah kamu punya cara untuk menghilangkan kutukan itu? Su Zimo mengirim transmisi suara ke Tang Ziyi. Iya. Tang Ziyi hanya mengatakan satu kata dan tidak menjawab. Ini tentang waktu. Persiapkan dirimu. Pangeran Yuan Zuo tiba-tiba berkata. Di bawah pimpinan orang tua gemuk dan kurus, semua orang memasuki formasi teleportasi. Setelah beberapa saat,
beberapa pelayan di samping mengaktifkan formasi teleportasi. Sinar cahaya yang menyilaukan meledak dari formasi teleportasi dan menyelimuti semua orang sebelum melonjak ke langit. Su Zimo merasakan kepalanya berputar dan pemandangan di depannya merobek dan bergeser terus-menerus. Setelah waktu yang lama, kaki Su Zimo tenggelam dan dia mendarat di tanah sekali lagi. Saat dia turun, Su Zimo mengerutkan kening. Garis keturunan teratai hijau mengalir melalui tubuhnya dan dia sangat sensitif terhadap dunia luar. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan aneh yang menyelimutinya, merembes ke dalam tubuhnya dan bahkan garis keturunannya. Bahkan tubuh sejati teratai hijau tidak bisa membersihkannya. Kutukan makam kaisar. Tang Zi tidak melebih-lebihkan. Bahkan tubuh sejati teratai hijaunya tidak dapat bertahan melawan kekuatan kutukan makam kaisar. Su Zimo diam-diam mengeluarkan harta dharma tingkat hitam tertinggi dari tas penyimpanannya. Dalam sekejap mata, harta dharma ditutupi lapisan bintik-bintik hijau dan tidak memiliki spirit ki, itu benar-benar lumpuh. Bukan hanya makhluk hidup, bahkan harta dharma pun tidak bisa lepas dari korosi kutukan makam kaisar. Su Zimo melihat yang lain. Tang Zi dan kedua lelaki tua itu memiliki ekspresi tenang. Tang Zi sudah lama siap dan tentu saja tidak terkejut. Sebagai komandan, kedua lelaki tua itu sudah siap mati saat memasuki makam kaisar. Mengingat rentang hidup mereka, mereka tidak akan bisa hidup lama bahkan jika mereka tidak ternoda oleh kutukan makam kaisar. Adapun yang lain, mereka secara bertahap menyadari ada sesuatu yang salah juga. Apa yang terjadi? Apakah ini tanah rahasia? Aku merasakan kekuatan aneh melayang-layang. Di dalam sini agak menyeramkan. Kerumunan berdiskusi. Tiba-tiba, lelaki tua gemuk itu tertawa dengan ekspresi aneh dan berkata dengan dingin, "Selamat datang ke makam kaisar." Makam kaisar? Makam kaisar apa? Seseorang bertanya dengan tergesa-gesa dengan ekspresi ketakutan. Makam kaisar adalah tempat kaisar abadi dimakamkan. Pria tua kurus itu berkata, "Satu-satunya harapan bagi kalian untuk bertahan hidup sekarang adalah menemukan jimat giok sesegera mungkin. Kalau tidak, semakin lama Anda tinggal di makam kaisar, semakin sulit bagi Anda untuk kembali hidup-hidup." Petik 2. Babak 1968, Raja Mati. Penerjemah, Lege, Kaisar Abadi yang Terkubur. Kata-kata itu terlalu mengejutkan bagi sebagian besar pembudidaya yang hadir. Meskipun Su Zimo telah lama mendengar tentang asal-usul makam kaisar dari Tang Zi, dia merasakan tekanan yang tak terlukiskan sekarang karena dia benar-benar ada di sini. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan yang menyerupai kekuatan kaisar abadi. Kaisar abadi telah mati selama jutaan tahun tetapi kekuatan kaisarnya masih ada. Tanda seru tanda seru. Semua orang hanya berada di ranah Black Essence. Bagi mereka, memasuki makam dan gua tempat tinggal Dewa Bumi dan Dewa Surga jelas merupakan kesempatan langka. Namun, makam Kaisar Abadi. Penggarap yang bisa naik ke dunia atas bukanlah orang bodoh dan secara alami dapat mengatakan bahwa makam ini jelas bukan tempat yang ramah. Bahkan jika itu seperti yang dikatakan Pangeran Yuan Zuo dan ada harta yang tak terbayangkan dan keterampilan rahasia warisan, pasti akan ada bahaya yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun. Karena kita di sini, tidak ada salahnya memberitahu kalian bahwa kalian semua dikutuk sekarang. Jika Anda ingin bertahan hidup, Anda harus menemukan jimat giok sesegera mungkin. Aku akan membawamu kembali ke kediaman pangeran dan yang mulia secara alami akan turun tangan untuk membantu kalian menghilangkan kutukan di tubuhmu. Pria tua kurus itu berkata dengan dingin. Bagaimana kita kembali ke kediaman pangeran? Tiba-tiba, Su Zimo bertanya. Saat dia memasuki makam kaisar, dia menyadari bahwa tidak ada jalan keluar. Di kediaman pangeran, mereka memanfaatkan kekuatan formasi teleportasi untuk menerobos penghalang makam kaisar dan memasuki tempat ini. Namun, tidak ada formasi teleportasi di makam kaisar. Pria tua gemuk itu mendengus dingin. Kamu tidak perlu bertanya tentang ini. Setelah Anda menemukan jimat giok, kami secara alami akan memiliki cara untuk membawa Anda kembali. Petik 2. Suara Tang Zi terdengar di benak Su Zimo. Bahkan Dewa Hitam tidak bisa tinggal di makam kaisar selama lebih dari setahun. Kalau tidak, bahkan jika mereka memiliki metode yang luar biasa, mereka tidak akan bisa menghilangkan kutukan di tubuh mereka. Selain itu, jika Anda merasakan keributan di dunia ini, itu berarti makam kaisar telah meninggalkan daratan cakrawala surgawi dan tersembunyi dalam kehampaan sekali lagi. Saat itu, kita harus pergi secepat mungkin. Jika tidak, kita akan mengapung di kehampaan gelap dengan makam kaisar dan lupa waktu, berakhir sebagai kerangka di makam ini. Orang tua gemuk dan kurus memimpin semua orang ke depan.
Semua orang tidak berani bergerak terlalu cepat dan melihat sekeliling saat mereka maju. Su Zimo mendongak. Di puncak cakrawala, ada bintang-bintang yang bersinar terang. Ini tidak terlihat seperti makam, tetapi dunia lain. Di langit berbintang, ada balok raksasa bobrok yang dibangun bersama. Mereka ditutupi dengan lumut hijau yang mengerikan dan kadang-kadang ada pilar batu tebal yang menjulang ke langit dan berdiri tegak di tanah. Balok dan pilar batu lebih mirip struktur kuno dari jutaan tahun yang lalu yang telah dihancurkan oleh waktu. Namun, itu masih sangat mengejutkan. Dibandingkan dengan struktur kuno itu, semua orang sama tidak pentingnya dengan setitik debu yang jatuh dari atas. Lingkungan sekitarnya sunyi tanpa tanda-tanda kehidupan atau suara. Langkah kaki semua orang yang berjalan melewati reruntuhan bergema di telinga mereka dengan jelas. Semua orang maju selama setengah hari tanpa menghadapi rintangan atau bahaya. Beberapa pembudidaya secara bertahap santai. Apa itu? Tiba-tiba, seseorang menunjuk ke depan dan berseru pelan. Di depan semua orang, sepertinya ada sosok yang duduk bersila di tanah dengan punggung menghadap mereka. Rambut panjangnya menutupi bahunya dan dia mengenakan jubah emas yang berkilauan. Seharusnya manusia, tapi aku tidak bisa melihat melalui kultivasinya. Li Tian sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam. Pria tua kurus itu memiliki ekspresi acuh tak acuh. Semuanya, jangan gugup. Hampir semua pembudidaya yang memasuki makam kaisar sekarang adalah dewa hitam. Petik 2. Su Zimo menyipitkan matanya sedikit. Pria berjubah emas di depan seharusnya sudah mati. Rekan Taois, siapa kamu? Mengapa Anda menghalangi jalan kami? Petik 2. Seorang kultivator memelototi bagian belakang pria berjubah emas dan bertanya dengan keras. Sesaat kemudian, pria berjubah emas tidak menjawab dan suara kultivator adalah satu-satunya yang bergema di seluruh dunia. Orang itu mungkin sudah lama meninggal. Dari kelihatannya, kultivasinya tidak lemah ketika dia masih hidup. Pria tua gemuk itu bergumam. Semua orang maju dengan hati-hati, tidak berani terlalu dekat. Ada kata-kata di tanah. Jian Yu mengolah dao pedang dan menatap tanah di depan pria berjubah emas itu dengan tatapan tajam. Semua orang bergegas maju dan memfokuskan pandangan mereka. Saya Raja Feng Xuan dan saya dipenuhi dengan teknik iblis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Memikirkan bahwa aku akan mati terperangkap di makam kaisar hari ini. Betapa tragisnya. Sayang sekali teknik kultivasi saya tidak bisa diturunkan. Ini benar-benar kerugian bagi Fin Domain dan penyesalan besar bagi dunia. Meskipun tidak banyak kata, isinya sangat mengejutkan. Tang Zi pernah memberitahu Su Zimo bahwa lebih dari 20 raja telah meninggal di makam kaisar ini. Memikirkan bahwa mereka akan segera bertemu dengan ahli kerajaan raja setelah memasuki makam Kaisar Ayuro, itu adalah Raja Iblis dari domain iblis. Su Zimo dapat dengan jelas merasakan bahwa napas banyak pembudidaya di sekitarnya menjadi berat dan tatapan mereka membara. Tatapan semua orang mendarat di tas penyimpanan di pinggang Raja Feng Xuan. Terlepas dari warisan Raja Fin, ada banyak harta lain di tas penyimpanan raja. Jelas bahwa tidak ada yang menyentuh mayat Raja Feng Xuan. Dengan kata lain, siapapun yang bisa mendapatkan tas penyimpanan akan bisa mendapatkan warisan lengkap seorang raja. Su Zimo tidak bertindak gegabah. Dia menyadari bahwa orang tua yang gemuk dan kurus itu tidak berniat untuk maju, seolah-olah mereka tidak tertarik dengan tas penyimpanan Raja Feng Xuan. Mustahil bagi siapapun untuk tetap tidak tergerak melawan warisan dan harta Raja Iblis. Pasti ada yang aneh dengan reaksi para lelaki tua gemuk dan kurus itu. Su Zimo memandang Tang Zi yang tidak jauh. Tang Zi memiliki ekspresi acuh tak acuh juga dan tidak bergerak maju. Setelah hening beberapa saat, seseorang akhirnya tidak bisa tidak menyelidiki, senior, tas penyimpanan Raja Feng Xuan ini. Yang Mulia berkata bahwa dia tidak menginginkan harta apapun di makam kaisar. Jika kalian bisa mendapatkannya berdasarkan kemampuanmu sendiri, itu akan menjadi milikmu. Pria tua gemuk itu berkata sambil tersenyum. Awalnya, Li Tian ingin melangkah maju. Namun, jantungnya berdetak kencang saat dia merasakan kilatan ejekan di kedalaman mata lelaki tua gemuk itu dan berhenti di tengah jalan. Meskipun dia terlihat tidak sopan, dia sangat teliti. Di sisi lain, Jian Yu juga tidak bergerak. Saat lelaki tua gemuk itu mengatakan itu, dua pembudidaya tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan menyerbu ke depan untuk mengambil tas penyimpanan di pinggang Raja Feng Xuan. Tepat ketika mereka berdua tiba di samping Raja Feng Xuan, bahkan sebelum mereka bisa menyentuh tas penyimpanan, perubahan terjadi. Dua baris kata di tanah tiba-tiba meledak dengan kilatan dingin. Mereka sangat tajam dan mencincang kedua pembudidaya menjadi kabut darah.
Semua orang terkejut. Seluruh proses terjadi terlalu cepat dan dalam sekejap mata, kedua pembudidaya itu mati tanpa mayat yang tersisa. Kabut darah secara bertahap melayang ke bawah dan meresap ke tanah. Darah menodai lumpur dan garis lain dari kata-kata berwarna darah secara bertahap muncul. Jika kamu ingin mewarisi teknik iblisku, kamu harus mati bersamaku. Hahaha. Melalui baris kata-kata itu, semua orang tampaknya dapat melihat ekspresi Raja Feng Xuan yang berkerut sebelum kematiannya. Dia tidak berniat meninggalkan warisan apapun. Sebagai Raja Iblis, dia dimakamkan di sini dengan kebencian yang tak ada habisnya dan hanya ingin menemukan lebih banyak orang untuk mati bersamanya. Sayangnya, dia tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan metode yang dia tinggalkan akan berkurang secara signifikan. Dia hanya membunuh dua dewa hitam sebelum cahaya dingin menghilang ke dunia. Bab 1969, Makanan. Penerjemah, Lege. Ketika lelaki tua kurus itu melihat itu, dia mencibir, orang-orang dari Fin Domain memiliki hati yang jahat dan kejam. Ini adalah metode mereka. Su Zimo mencibir dalam hati. Meskipun orang tua gemuk dan kurus membual tentang latar belakang domain abadi mereka, mereka berdua menggoda orang lain untuk melangkah maju meskipun mengetahui bahwa itu adalah jebakan yang dibuat oleh Raja Feng Xuan. Pikiran mereka mungkin bahkan lebih ganas daripada Raja Feng Xuan yang berasal dari domain iblis. Kartu truf yang ditinggalkan oleh Raja Feng Xuan hanya bisa dianggap sebagai senjata paling banyak. Apa yang benar-benar membunuh dua dewa hitam dari dunia bawah adalah sihir para lelaki tua yang gemuk dan kurus. Tanda seru, senior, seharusnya tidak ada bahaya sekarang, kan? Seorang dewa hitam dari dunia bawah bertanya dengan hati-hati. Saya tidak tahu tentang itu. Pria tua gemuk itu berkata sambil tersenyum. Bagaimanapun, ini adalah mayat seorang raja dan tas penyimpanannya berada tepat di depan mereka, mungkin ada harta yang tak terbayangkan di dalamnya. Semua orang marah dan tidak mau pergi. Sesaat kemudian, seseorang mengambil harta dharma lainnya dari tas penyimpanannya dan berdiri jauh, mengendalikannya untuk menyerang tas penyimpanan Raja Feng Xuan. Saat harta dharma orang itu terbang keluar, ia kehilangan spirit ki-nya bahkan sebelum melakukan kontak dengan mayat Raja Feng Xuan dan jatuh ke tanah dengan bintik-bintik hijau di sekujur tubuhnya. Ah, orang itu berseru pelan. Dia benar-benar kehilangan kendali atas harta dharma. Su Zimo sudah tahu tentang ini saat dia memasuki makam kaisar dan tentu saja tidak terkejut. Para pembudidaya lainnya terkejut. Pria tua kurus itu berkata dengan dingin, saya lupa mengingatkan kalian untuk tidak menggunakan harta dharma apapun di makam kaisar ini. Harta karun dharma apapun yang terbuka akan terkikis oleh kutukan makam kaisar dan berubah menjadi besi tua. Seseorang mengerutkan kening. Dengan kata lain, kita hanya bisa mengandalkan tubuh, garis keturunan, kekuatan suci, atau skill rahasia kita. Haha, Litian tertawa terbahak-bahak. Itu sempurna. Saya naik setelah melintasi 3 dari 9 kesengsaraan surgawi. Mari kita lihat tubuh dan garis keturunan siapa di makam kaisar ini yang bisa dibandingkan dengan milikku. Jian Yu memiliki ekspresi dingin dan tetap diam. Pembudidaya pedang biasa pasti akan berspesialisasi dalam tempering tubuh. Kalau tidak, akan sulit bagi mereka untuk melepaskan kekuatan membunuh pedang Dao hingga batasnya. Saat mereka berdiskusi, seseorang menyelinap di belakang Raja Feng Xuan dan mendekat. Dalam sekejap mata, orang itu hanya beberapa inci dari Raja Feng Xuan. Dengan tatapan tajam, orang itu mengulurkan tangan ke arah tas penyimpanan di pinggang Raja Feng Xuan dengan kecepatan kilat. Saya mengerti. Orang itu sangat gembira dan hendak membuka tas penyimpanannya untuk memeriksa harta karun ketika api hantu hijau seukuran ujung jari melayang keluar dari mayat Raja Feng Xuan. Ketika api hantu mendarat di Black Immortal dari dunia yang lebih rendah, itu menyapu tubuhnya dengan cepat seolah-olah telah menemukan anggur yang kuat. Dalam sekejap mata, dewa hitam dari dunia bawah terbakar dengan api hijau yang mengerikan dan berubah menjadi bola api raksasa berbentuk manusia. Banyak pembudidaya mundur dengan tergesa-gesa untuk menjauhkan diri. Ah! Tangisan tragis terdengar dari bola api. Dalam waktu kurang dari beberapa napas, tangisan tragis menghilang dan daging Black Immortal dari dunia yang lebih rendah dibakar menjadi ketiadaan oleh api hijau, hanya menyisakan mayat yang dipenuhi dengan bintik-bintik hijau di tanah. Kali ini, bahkan Su Zimo diam-diam khawatir. Meskipun dia berspesialisasi dalam dao api, bahkan dia merasa jantungnya berdetak kencang dan kulit kepalanya tergelitik dari kekuatan yang terkandung dalam api hijau yang mengerikan. Jika dia dinodai oleh nyala api itu, akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Huff! Itu api hantu kutukan.
Pria tua kurus itu berkata dengan dingin, di makam kaisar ini, mayat beberapa ahli dapat memelihara api hantu terkutuk yang dapat membakar daging dan membakar roh esensi. Ini hanya pelajaran kecil untuk kalian. Ada terlalu banyak hal di makam kaisar ini yang bisa membunuh kalian. Jian Yu menutup dua jari dan menyulap seni pedang, menebaskan sinar pedang ke tas penyimpanan di tanah melalui kekosongan. Mungkin karena berlalunya waktu atau korosi kutukan makam kaisar, bahkan tas penyimpanan seorang raja tidak dapat menahan sinar pedang dan hancur seketika. Guyuran, si barang-barang di tas penyimpanan jatuh ke tanah. Semua orang mengalihkan pandangan mereka. Harus dikatakan bahwa memang ada banyak harta di tas penyimpanan raja. Ada lebih dari 10.000 harta dharma dan harta roh saja. Mereka ditumpuk bersama dan hampir membentuk gunung kecil. Sayangnya, harta dharma itu dipenuhi dengan bintik-bintik hijau dan telah kehilangan perasaan, mereka benar-benar lumpuh. Beberapa sumber daya budidaya seperti batu roh di tas penyimpanan juga kehilangan esens ki mereka. Misalnya, beberapa eliksir dipenuhi dengan kutukan dan tidak ada yang berani mengkonsumsinya meskipun masih efektif. Banyak pembudidaya kecewa. Tidak ada harta karun di tas penyimpanan yang menelan biaya 3 nyawa untuk dibuka. Ayo pergi. Pria tua kurus itu berkata dengan suara yang dalam. Semua orang mengikuti di belakang pria tua gemuk dan kurus dan terus maju. Su Zimo tidak mengikuti. Sebaliknya, dia berdiri tidak jauh dan menatap gunung kecil harta dharma dan harta roh dengan tatapan berkilauan. Apa yang kamu lakukan di sana? Pria tua kurus itu bertanya dengan cemberut ketika dia menyadari bahwa Su Zimo tidak mengikutinya. Su Zimo bahkan tidak menatap lelaki tua kurus itu dan menjawab dengan santai, kalian pergi dulu. Aku akan melihat-lihat dan menyusul kalian tak lama lagi. Petik 2. Huff. Ekspresi pria tua kurus itu menjadi gelap. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Jika Anda terpisah dari kami, Anda akan dimakamkan di makam kaisar ini. Dengan mengatakan itu, lelaki tua kurus itu memimpin semua orang ke depan dan mengabaikan Su Zimo. Tiba-tiba, suara Tang Ziyi terdengar di benak Su Zimo. Apakah kamu berpikir bahwa ada terlalu sedikit harta di tas penyimpanan Raja Fin? Betul sekali. Su Zimo mengangguk sedikit. Tang Ziyi mengirim transmisi suara, para ahli tingkat raja dapat menyingkat gua surga. Harta karun mereka yang sebenarnya dipelihara di surga gua dan dimurnikan siang dan malam. Mereka tidak akan ditempatkan di tas penyimpanan. Petik 2. Ekspresi kesadaran melintas di mata Su Zimo. Tidak heran mengapa dia tidak menemukan harta karun roh gua surga. Menurut Tang Ziyi, harta seperti harta karun roh gua surga harus disembunyikan di surga gua Raja Feng Xuan. Tang Ziyi melanjutkan, bahkan jika Raja Feng Xuan sudah mati, kita tidak akan bisa membuka surga guanya karena kemampuan kita. Anda tidak perlu mencoba. Ya, kalian pergi dulu. Aku akan segera ke sana. Su Zimo tidak menjelaskan lebih lanjut. Terlepas dari fakta bahwa dia ingin tahu tentang harta langka di tas penyimpanan Raja Feng Xuan, ada alasan penting lain mengapa dia tinggal. Itu adalah gunung kecil harta dharma dan harta roh di hadapannya. Bagi orang lain, harta dharma dan harta roh itu hanyalah besi tua. Namun, itu tidak terjadi pada Su Zimo. Tepatnya, itu sangat berguna untuk tripod penekan neraka. Itu karena setelah tas penyimpanan dibuka, tripod penekan neraka mengeluarkan getaran yang telah lama ditunggu-tunggu, itu adalah tanda bahwa ia ingin melahap dan memperbaiki senjata. Meskipun senjata-senjata ini dinodai oleh kutukan, tripod penekan neraka tampaknya tidak peduli. Baginya, senjata ini adalah makanan. Mereka hanya sedikit kotor. Su Zimo menunggu orang tua gemuk dan kurus untuk membawa semua orang pergi. Setelah menghilang dari pandangan, dia memanggil tripod penekan neraka. Memang, meskipun tripod penekan neraka terbuka di makam kaisar, tidak ada bintik-bintik hijau di tubuhnya. Bahkan kutukan makam kaisar tidak dapat menodai tripod penekan neraka. Kata, bab 1970, bentuk kehidupan aneh. Penerjemah, Lege. Su Zimo sangat berhati-hati dan tidak maju dengan gegabah. Sebagai gantinya, dia mengendalikan tripod penekan neraka dan mendekati gunung kecil harta dharma di kejauhan. Memang, saat tripod penindasan neraka mendekati harta dharma, beberapa gumpalan api hantu hijau yang mengerikan melayang keluar dari mayat Raja Feng Xuan. Api hantu tampaknya memiliki semacam perasaan dan akan melayang keluar untuk membakar benda-benda eksternal yang mendekat. Su Zimo mengendalikan tripod penekan neraka dan tidak menghindar. Sebagai gantinya, dia menyerang ke arah api hantu. Tanda seru. Ketika api hantu mendarat di dinding luar tripod penekan neraka, mereka diserap oleh jiwa suci burung vermilion sebelum api bisa menyebar dan menghilang.
Ledakan. Tripod penekan neraka terus maju dan bertabrakan dengan gunung kecil harta Dharma di depannya. Seketika, harta Dharma runtuh dan tersebar di mana-mana. Kekuatan hisap yang kuat meledak dari tripod penekan neraka. Di antara 10.000 harta Dharma, 1.000 senjata dipilih dan ditarik ke dalam tripod penekan neraka. Senjata-senjata itu adalah harta Dharma yang hidup. Setelah harta Dharma hidup melewati kesengsaraan surgawi, itu akan mendapatkan perasaan dan materi harta Dharma akan berubah. Bahkan jika itu lumpuh dan kehilangan kesadarannya, bahan bekas ini sangat berguna untuk tripod penekan neraka. Jika dia ingin memperbaiki semua harta roh, ada kemungkinan besar dia bisa memperbaiki dinding ketiga dari tripod penekan neraka. Jika dia bisa memperbaiki dinding tripod ketiga, tidak hanya jiwa suci ketiga yang bisa terbangun, Prajna Nirvana Sutra juga akan lebih lengkap. Apakah Suzimo dapat menemukan jimat giok untuk perjalanan ke makam kaisar ini atau tidak? Dia sudah mendapatkan cukup banyak sekarang. Jika bukan karena makam kaisar ini, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan begitu banyak harta roh. Panas yang sangat mengerikan meledak dari tripod penekan neraka dan melelehkan semua harta roh yang terseret, mengubahnya menjadi logam cair merah tak lama kemudian. Suzimo menemukan bahwa ada juga beberapa gelembung hijau aneh yang tercampur dalam logam cair. Jika dia tidak salah, gelembung-gelembung hijau itu adalah kutukan dari makam kaisar. Dengan kutukan makam kaisar, mungkin diperlukan waktu lebih lama lagi bagi tripod penekan neraka untuk menyaring dan menyerap semua harta karun roh. Suzimo tidak terburu-buru. Paling tidak, untuk saat ini tidak diperlukan tripod penekan neraka di makam kaisar. Sekitar 2 jam kemudian, Suzimo menunggu tripod penekan neraka untuk melahap 1.000 harta roh sebelum menyimpannya dan mengejar ke arah Tang Zi dan yang lainnya. Kali ini, Suzimo melepaskan persepsi rohnya dan mempercepatnya. Tak lama, dia melihat Tang Zi dan yang lainnya. Awalnya, ada lebih dari 90 orang ketika mereka berpisah. Hanya dalam 2 jam, hanya ada sedikit lebih dari 50 orang yang tersisa di grup. Dari para pembudidaya yang tersisa, selain Tang Zi, yang lain pucat karena ketakutan, seolah-olah mereka telah mengalami kejutan besar. Apa yang terjadi? Suzimo mengejar dan bertanya dengan cemberut. Seseorang menelan ludah dan berkata dengan ketakutan yang tersisa, kami melewati reruntuhan tulang putih sebelumnya. Siapa yang mengira bahwa tulang putih akan hidup kembali dan memulai pembantaian? Kita tidak bisa mengalahkan mereka dan banyak dari kita mati. Beberapa dari kita bahkan diburu oleh tulang putih dan mereka mungkin akan hancur. Sebagian besar pembudidaya yang meninggal di sini adalah mantan ahli. Mayat yang ditinggalkan tidak akan membusuk selama jutaan tahun. Jika mereka dihidupkan kembali, bahkan Dewa Surga mungkin tidak dapat bertahan melawan mereka, apalagi Dewa Hitam. Saya ingin kembali. Aku tidak ingin mati. Seorang kultivator mencengkeram luka di perutnya dengan ekspresi pucat. Dia berada di ambang gangguan mental dan bergumam berulang kali. Kamu tidak akan bisa kembali tanpa aku. Pria tua kurus itu mendengus dingin. Saya tidak ingin terus berjalan atau mencari jimat giok lagi. Kalian bisa terus mencarinya sendiri. Orang itu berkata dengan ekspresi ngeri saat dia mundur, ingin kembali ke jalan dia datang. Namun, dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika tubuhnya mulai terhuyung-huyung. Melengkungkan tubuhnya, dia mencengkeram perutnya dengan kedua tangan dan mengeluarkan geraman yang dalam, seolah-olah dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Segera setelah itu, orang itu jatuh ke tanah dan darah yang mengalir keluar dari luka di perutnya berubah menjadi hijau saat kulitnya membusuk. Setelah serangkaian tangisan tragis, orang itu tidak dapat dikenali dan kekuatan hidupnya padam. Pria tua gemuk itu sepertinya juga memiliki rasa gentar. Mayat di makam kaisar diwarnai dengan kutukan makam kaisar sepanjang tahun. Bahkan pecahan tulang yang sederhana adalah senjata pembunuh yang hebat. Siapapun yang terluka oleh mayat-mayat itu pasti akan mati. Petik 2. Tang Zi melirik orang itu sebelum menarik kembali tatapannya. Meskipun dia masih tanpa ekspresi, dia masih merasa jantungnya berdetak kencang ketika dia melihat itu. Apa yang terjadi? Suzimo mengirim transmisi suara, bagaimana tulang putih itu hidup. Tang Zi berkata, makam kaisar dipenuhi dengan kekuatan kutukan sepanjang tahun. Namun, setelah jutaan tahun evolusi, beberapa makhluk hidup yang aneh lahir. Makhluk hidup ini kecil dan sulit dideteksi. Meskipun mereka sangat lemah, mereka dapat menempelkan diri pada tulang putih dan mengendalikan mereka untuk bertarung. Ada segala macam hal di dunia yang luas. Banyak makhluk hidup lahir di lingkungan khusus dan dunia aneh. Makhluk hidup yang disebutkan Tang Zi bisa bertahan hidup di lingkungan makam kaisar. Namun,
Ada kemungkinan besar mereka tidak akan bisa bertahan 1 hari pun di luar. Setelah hening sejenak, Tang Zi melanjutkan, ancaman terbesar di makam kaisar bukanlah makhluk hidup yang aneh ini, tetapi beberapa dewa hantu. Su Zimo terkejut. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang dewa hantu, dia sudah memiliki pemahaman yang kasar. Dewa hantu mirip dengan tentara dunia lain dari daratan Tianhuang. Ini adalah kultivator yang bertemu dengan malapetaka yang tidak layak atau turunnya nasib buruk. Saat pembalasan, kebencian, dan keluhan mereka terakumulasi dalam jangka waktu yang lama, dewa hantu akan diringkas. Tak satu pun dari para ahli yang memasuki makam kaisar yang selamat, jelas betapa kuatnya kebencian para ahli itu. Tang Zi melanjutkan, para dewa hantu di makam kaisar bahkan lebih menakutkan karena mereka masih dinodai oleh kutukan makam kaisar. Kami bahkan tidak bisa menyentuh mereka, apalagi melawan mereka. Ekspresi Su Zimo berubah muram. Makam kaisar ini bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Jika dia tidak beruntung dan bertemu dengan Ghost Immortal, dia mungkin mati di sini. Orang tua gemuk dan kurus memiliki ekspresi muram juga. Mereka berdua tidak menyangka bahwa mereka akan kehilangan hampir setengah dari kultivator mereka dalam waktu kurang dari sehari setelah memasuki makam kaisar. Pada tingkat ini, tidak mungkin baginya untuk bertahan selama sebulan di makam kaisar, apalagi mencari jimat giok. Semuanya, ikuti dengan cermat. Jangan bertindak sendiri kali ini. Pria tua kurus itu memelototi Su Zimo dan berkata dengan tegas. Pria tua gemuk itu menentukan arah dan memimpin semua orang ke depan. Tak lama, kabut hijau muncul di depan semua orang dan menyelimuti mereka. Itu kabut kutukan. Lari. Ekspresi pria tua gendut itu berubah drastis saat dia menjerit. Sebelum kalimatnya selesai, Tang Zi sudah mengenali asal-usul kabut hijau dan melesat ke belakang. Dalam kepanikan mereka, semua orang juga bergerak.